lewat hamba-Mu bahwa akan ada bright and shine. Kau akan mengangkat gerejamu, Kau akan mengangkat umat-Mu Tuhan untuk menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Dan sepanjang tahun ini kami mendengar bagaimana Engkau memberikan terobosan-terobosan dan mujizat bagi setiap jemaat Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat, bright and shine. Maka itu Tuhan, kami terus percaya bahwa Engkau terus akan membawa kemajuan, progres dalam setiap kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Setiap pribadi-pribadi mengalami progres, mengalami percepatan. Oh, dari kemuliaan ke kemuliaan, tidak stagnasi bahkan mundur, tidak berhenti di satu titik Tuhan, tapi Engkau dorong, Roh Kudus dorong, kondisikan, pengaruhi, sehingga kami mengalami firman-Mu, ya dan amin. Realita firman-Mu terjadi, bahwa orang hidup, orang benar seperti cahaya fajar sampai rembang tengah hari. Oh, itu akan kami alami Tuhan, karena ini waktunya di tengah kegelapan, gereja-Mu menjadi bright and shine, menjadi terang dan berkat. Anak-anak kami Kau promosi, orang-orang tua Kau promosi, bahkan ketika tidak ada jalan, Engkau membuat jalan-jalan yang baru Tuhan, untuk kami mengalami kuasa Tuhan, terobosan dan mujizat. Oh, kami merasakan Tuhan, malase. Maka itu kami membuka diri kami sepenuhnya kepada Roh-Mu yang kudus Tuhan, penolong yang setia. Kami percaya di depan kami Kau akan buka jalan yang baru, sehingga kami sungguh mengalami firman Tuhan yang menjadi rembang tengah hari. Oh, di luar keterbatasan kami, ketidakterbatasan Allah terjadi atas kami. Engkau mengangkat sedemikian rupa Tuhan, orang tidak lagi menyepelekan kami, orang tidak lagi menganggap kami rendah. Oh, ada kuasa yang dahsyat yang terjadi atas hidup kami. Apapun bidang kami, apapun domain kami, Engkau sedang menjadikan umat-Mu bright and shine. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami terdistrak dengan hal yang lahiriah, tapi biarlah kecenderungan hati kami hanya kepadamu. Kami sangat mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan. Kami tahu jati diri kami hanya hidup untuk Tuhan. Kami tahu hidup kami cerita tentang Tuhan, bukan tentang kesuksesan kami, bukan tentang keberhasilan kami. Tapi biarlah Tuhan, dimanapun kami berada, kami menjadi message, pesan, menjadi Injil yang terbuka. Orang boleh melihat cerita Tuhan atas hidup kami, boleh melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Orang akan terkagum, terheran-heran. Kemala sukru malase. Bukankah Kau berkata, orang-orang yang berhikmat akan mempermalukan orang-orang yang pintar menurut dunia? Bukan Kau berkata orang yang bodoh menurut dunia itu akan mempermalukan orang-orang yang berhikmat Tuhan. Dan Kau sedang membawa kami menggenapi firman-Mu itu. Orang akan melihat kami yang bodoh dilecehkan, tidak dipandang, tidak terkenal. Kami mengalami memiliki kekayaan yang sejati. Kami mengalami memiliki solusi yang tepat dalam hidup ini Tuhan. Dan orang akan mencari-cari kami. Mereka akan memegang puncak jubah kami. Ajari kami. Oh, tiba waktunya Tuhan, pengangkatan Tuhan, karena tangan-Mu, kanan-Mu yang perkasa sedang membawa firman-Mu digenapi atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka itu Tuhan, berikan hati yang haus lapar akan Tuhan, yang terus tertuju kepada Engkau, untuk terus mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena kami tahu pengenalan akan Tuhan menentukan posisi kami. Dan posisi kami menentukan kemenangan kami. Maka itu kami rindu sekali mengenal Engkau. Hari ini kami rindu, kami mengenal Engkau lewat firman-Mu. Urapi, berikan roh hikmat dan wahyu. Sepanjang firman dibagikan, sungguh Roh Kudus bekerja dengan kuat. Tuhan yang menyembuhkan, tanda-tanda mujizat terjadi, melepaskan, baik yang onsite maupun yang online Tuhan. Kami berdoa sepanjang firman Tuhan dibagikan, kuasa-Mu bekerja, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, berbicaralah Tuhan, pesan-Mu semakin kuat di tengah-tengah kami. Cetak
firman-Mu atas hidup kami. Jangan biarkan kami hanya tahu sampai otak kami, tapi terus cetak sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak bisa digoncangkan di tengah-tengah kegoncangan, karena hidup kami dasarnya adalah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan ya, kita hari ini mendengar berkat yang luar biasa dan saya minggu ini sangat terhibur karena anak-anak kita juga lulus semua ya, yang akan pergi yang yang S1 lulus, kemudian yang mau masuk S1 Tuhan berkati lulus, yang SMP dari SD masuk SMA dapat sesuatu yang terbaik. Waduh, saya benar-benar merasa bahwa Tuhan sedang menggenapi firman-Nya ya. Bright and shine dia, kita berbeda karena kita punya Yesus. Amin. Nah, Saudara, ini akhir dari bulan ini masih berbicara tentang Roh Kudus ya. Kemarin kita belajar tentang bagaimana Roh Kudus diberikan Tuhan untuk apa? Untuk menyertai kita dan memberi arahan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Puji nama Tuhan, kita sudah belajar hampir 1 bulan ini tentang Roh Kudus. Nah, hari ini Saudara, kita belajar untuk bagaimana Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita boleh melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan ya, bukan melayani diri kita, bukan melayani manusia, melayani Tuhan. Jadi memang Saudara, setelah kita lahir baru, desain Tuhan, ketetapan Tuhan, destiny Tuhan atas kehidupan Saudara dan saya itu bicara bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan tentang diri kita, tetapi melayani Dia. Amin. Nah, kita berapa jam, 1 jam ini kita akan belajar bagaimana peran Roh Kudus menolong kita untuk melayani Tuhan. Ya, kita buka ayat firman Tuhan dari Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Kita akan baca sama-sama. Kisah Rasul 10 ayat 38. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai Dia. Ini cerita tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Yesus, betul ya, Dia itu Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Saya percaya Saudaraku, kalau kita tidak dipenuhi, tidak diurapi Roh Kudus dan kuat kuasanya, kita nggak pernah bisa melayani Tuhan. Betul nggak? Saudara, amin. Karena bicara pelayanan, Saudaraku, tuh bicara melayani Tuhan, itu bicara saya sedang menggenapi kehendak Allah, bukan kehendak kita, betul nggak? Bagaimana mungkin kita bisa menggenapi kehendak Allah kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus dan kuat kuasanya? Amin. Tanpa Roh Kudus bekerja atas hidup kita, kita tidak dapat melayani Tuhan. Betul? Kita lihat satu buka ayat lagi, Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Saya rindu sekali saudara-saudaraku bisa menangkap dengan jelas sehingga bisa mengerti dan menghargai Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa ya. Ini firman Tuhan yang sering kita baca bersama-sama. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah menyala-nyala dan
Layanilah Tuhan. Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinan kamu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa, saya dan saudara tidak pernah bisa melayani Tuhan kalau kita tidak memiliki roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala selalu bicara intervensi Roh Kudus atas hidup kita. Amin. Ya, saudara, kita nggak bisa punya choice, saudara. Kita nggak bisa punya pilihan. Ketika saudara dan saya lahir baru, ketika saudara percaya sama Yesus, maka destiny ketetapan saudara, hidup saudara harus melayani Tuhan. Betul nggak? Nah, kalau saudara tidak melayani Tuhan, saya bingung saudara melayani siapa? Betul nggak? Saya nggak bisa jamin hidup saya, hidup saudara kayak apa. Karena saudara melayani bukan Tuhan, betul nggak? Jadi tidak ada pilihan lain saudaraku bahwa hidup kita ini harus melayani Dia. Artinya harus menggenapi kehendaknya. Harus menggenapi kehendak Allah. Dan kita tidak pernah bisa dengan kekuatan kita, dengan akal budi kita, dengan pengetahuan kita, dengan ilmu kita melayani dan menggenapi kehendak Allah. Hanya Roh Kudus. Karena Yesus pun waktu di dunia, Dia berkeliling melayani Bapaknya oleh urapan kuasa Roh Kudus dan kuat kuasanya. Betul nggak saudara? Amin. Jadi sangat berharga sekali kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Yesus saja saudara, Dia tidak pernah bisa melayani Bapaknya kalau Roh Kudus tidak urapi Dia dengan kuat kuasanya. Amin. Apa sih peran Roh Kudus saudara? Satu lagi saudaraku ya, Efesus 2 ayat 10. Supaya kita mengerti apa sih jati diri kita. Sebelum kita masuk, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama, ini juga firman yang sering kita dengar. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, karena kita ini buatan Allah, kalau nggak salah Ibu Rita sudah terangkan begitu rupa, diciptakan dalam Kristus karena jatuh, akhirnya harus diciptakan, harus lahir baru. Apa tujuannya? Tuhan membuat saudara menjadi ciptaan baru. Karena ada satu pekerjaan, amin. Ada satu pelayanan, ada satu pekerjaan. Siapa yang menyiapkan saudara? Allah, bukan maunya kita, betul nggak? Ya Mbak, saya melayani, kira-kira saya melayani apa ya? Saya pintar musik, udahlah melayani musik. Saudara, pekerjaan itu bukan apa yang kau mau, betul nggak? Tapi pekerjaan itu dipersiapkan oleh Allah. Amin. Jadi saudaraku, fungsi kita melayani Bapa tidak sembarangan. Aku mau jadi WL, aku mau jadi pengkhotbah. Bukan aku mau, betul nggak? Pekerjaan itu bukan apa yang saya suka, bukan saya ingin. Saya suka melayani saya, bukan. Tapi pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya percaya bahwa setiap orang yang lahir baru ada fungsi di dalam tubuh Kristus. Amin. Dan kau tidak akan mengerti kalau peran Roh Kudus dalam hidupmu kau nggak ngerti, betul? Dan orang yang seperti ini saudaraku, dia seperti bangsa Israel yang muter. Kenapa? Karena dia tidak tahu pekerjaan apa yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Tadi Mbak Popi mesti dapat firman, begitu kan? Karena bukan apa yang saya suka, betul nggak? Hidup kita bukan cerita apa yang saya mau. Bukan karena saya pengen ini, bukan saya pengen itu, betul nggak? Hidup kita bukan saya hobinya ini, hobinya itu. Tapi apa sih pekerjaan Allah yang dipersiapkan sebelumnya? Karena hidup saya ini untuk melayani Dia sesuai dengan apa yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Tidak ada orang yang tidak berfungsi, betul? Amin. Ini peran Roh Kudus, nanti saya jelaskan. Saudaraku, bicara ya, menggenapi seluruh kehendak Allah itu proses panjang, betul nggak?
Ya, bicara melayani Tuhan itu bukan proses yang pendek. Saudara setuju dengan saya? Ya, bicara melayani Tuhan, bicara mengerti kehendak Allah, menggenapi seluruh kehendak Allah, mengerti inilah yang dipersiapkan Allah pekerjaan. Itu bukan proses yang mudah, itu proses yang panjang. Karena apa? Karena itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keteguhan, dibutuhkan kematangan. Karena kadang-kadang saudaraku sudut pandang kita tentang pelayanan masih seperti dunia. Contohnya saudaraku, pada waktu ibunya anak-anak Zebedeus, ya, dia bilang gini, Yesus kalau nanti kau sudah memulihkan kerajaan Israel, nanti anakku yang satu kau kasih di sebelah kirimu ya memerintah. Yang lain kau kasih di sebelah kananmu ya. Artinya saudaraku ada banyak anak Tuhan pun sekarang berpikir ketika dia melayani, menggenapi kehendak Allah, dia berpikir tentang posisi. Betul? Yes. Rasulnya saja saudara, murid-muridnya aja. Gak bisa tangkap, betul gak? Sehingga dia berpikir nih, Yesus kalau engkau sudah pulihkan kerajaan Israel, kata ibunya ya, saudara bisa baca tuh di Matius 20 ya. Nanti anakku yang satu kamu bawa jadikan menteri lah, jadikan perdana menteri sebelah kirimu. Dan anakku yang kedua kasih sebelah kananmu. Saudara ada banyak anak Tuhan ketika dia berpikir melayani Tuhan, dia berpikir menyelesaikan kehendak Allah, harus ada posisi. Saudara sekarang ramai gereja-gereja ya mempertahankan posisi. Saya harus jadi kepala departemen ini. Nggak jauh-jauh saudara, gereja kita pun begitu. Ya. Sehingga segala jurus dilakukan pendekatan-pendekatan seperti partai politik saudara. Ya kan? Sehingga ketika dia masuk menjadi kepala departemen, kepala divisi, gembala wilayah, gembala area saudara. Dia merasa bahwa dia sedang dia merasa dia sedang menggenapi kehendak Allah. Padahal saudaraku, bicara melayani Tuhan, bicara menggenapi kehendak Allah, tidak sedikit pun bicara tentang posisi. Amin. Saya mau tanamkan itu ke nilai-nilai jemaat Tuhan di sini. Kenapa ya saya sudah lama di sini kok nggak disuruh khotbah? Kenapa ya saya sudah lama di sini kok saya nggak disuruh menjadi pemimpin ini? Ini bicara pelayanan bukan bicara posisi, betul nggak? Maka itu menggenapi kehendak Allah itu bukan proses yang mudah, itu proses yang panjang, betul nggak? Itu butuh kematangan, butuh kesabaran, butuh keteguhan. Ingat saudaraku, ya Yesus bilang gini, aku gak bisa menentukan kamu di kiri atau di kanan. Barang siapa. Itu di Matius 20 ayat 26. Ya. Matius 20 ayat 26. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi, hendaklah ia menjadi. Betapa bedanya sudut pandang, betul nggak saudara? Kacamata dunia dengan kacamata Tuhan beda sekali, betul nggak? Artinya lu kalau mau melayani gak usah mikir posisi. Amin. Tapi engkau berfungsi. Amin. Berfungsi bukan cari posisi, cari jabatan, bukan kejar. Aku harus ini. Saya baru bisa melayani, saya baru bisa menghadapi kehendak Allah. Kalau nggak dikasih posisi saya nggak maksimal. Nggak bicara seperti itu. Bicara melayani, menggenapi kehendak Allah. Bicara bagaimana hidupmu harus sesuai dengan pola Dia. Betul nggak? Makanya itu proses yang panjang. Amin. Selama kita masih melayani Tuhan dengan sudut pandang dunia, saudaraku, kita nggak akan pernah hakikinya, sejatinya. Sebenarnya kita nggak melayani Tuhan. Betul nggak?
Makanya saudaraku, kalau Tuhan bilang bahwa aku mau engkau melayani aku, menggenapi kehendakku, dan aku sudah menyediakan pekerjaan yang sebelumnya, itu bicara mari nikmati proses pengosongan diri. Betul nggak saudara? Ngerti nggak? Karena kita sedang tidak hidup dengan kehendak kita. Betul nggak? Kita tidak diciptakan untuk menggenapi kehendak kita, saudara. Ini bicara kehendak Allah, betul nggak? Itu berarti, saudara, kenapa itu bukan proses yang mudah. Tapi bukan berarti kita nggak melayani. Tapi kita tahu bahwa itu perlu proses pengosongan diri. Sehingga saya hanya dapat mandat, keinginan Allah. Hanya semuanya karena Allah. Itu nggak mudah, betul? Karena kita masih banyak melayani hanya ingin dipuji. Ya, ketika sekarang kan lagi gitu saudara, suasana hati hamba Tuhan lagi dipengaruhi dengan subscriber. Ketika setiap minggu khotbah ditaruh ke YouTube, suasana hatinya terpengaruh dengan apa yang namanya subscriber, betul nggak? Follower atau subscriber? Begitu cuman 5. Aduh, kenapa ya? Kenapa ya? Ya, itu kenapa sih? Kamu ini dong. Ini kan saya ini gembalamu. Kasih dong. Gua nggak mau peduli, saudara. Gak ada yang subscriber juga, gak apa-apa. Karena bagi saya tidak sedang menyenangkan manusia. Bagi saya sedang tidak melayani untuk mencari pujian orang. Tapi saya sedang mengenakan dan menyelesaikan kehendak Allah. Bagi saya surga yang mengerjakan, follower, subscriber tidak menentukan surga bekerja, betul? Amin, saudara. Nah itu butuh proses, saudara, betul nggak? Ya, karena kita pelayanan itu bukan bicara posisi, tapi bicara pengosongan diri. Amin. Dari apa? Dari ambisi, dari cinta dunia, dari cinta diri sendiri, dari cinta akan uang, saudara, betul? Saya bersyukur saudaraku ada COVID. Kenapa? Dengan COVID semua dimurnikan pelayanan di gereja. Nggak bisa dipungkiri tanda kutip gereja-gereja besar. Hidupnya tergantung dengan persembahan. Betul, jujur aja saudara. Benar? Dan teruji saudaraku. Ya, pelayanan yang bagaimana yang dihadirkan di dalam Tuhan. Nah saudara, saya mau ajar nilai-nilai ini. Ya, bahwa hidup kita ini hanya untuk kehendak Dia. Jadi saudaraku, nggak ada harusnya pertanyaan yang seperti ini. Tuhan, aku punya kehendak ini. Apa yang kau lakukan bagiku? Kebalik saudara, betul nggak? Apa yang kau lakukan bagiku Tuhan? Aku sudah kunjungan, aku sudah perpuluhan, aku sudah persembahan. Aku pergi kemana-mana, ke Antero, menyembuhkan. Apa yang kau lakukan bagiku? Jawab Tuhan, ngancem Tuhan. Oke Tuhan, kalau nggak dijawab, saya sudah ini itu dengan Tuhan. Kalau nggak dijawab, good beton, aku nggak akan melayani itu. Itu bukan seperti itu, betul nggak? Ngerti saudara? Maka itu proses panjang, betul nggak? Kita perlu Roh Kudus untuk menghancurkan itu semua, betul? Yes, sehingga didapatinya, saudara. Kalau kita melayani Tuhan, itu betul-betul murni hanya menggenapi kehendak Allah. Amin. Nggak ada motivasi-motivasi yang terselubung. Amin, saudara. Ya, orang mulai banding-bandingin. Waduh. Si ini beli Mantova sekian ya subscribernya, ini betul pusing saudara. Ya, saya mau katakan kalau engkau melayani itu karena menggenapi kehendak Allah. Amin. Kita harus mengosongkan diri, dipastikan saudara kita nggak punya kehendak kita yang mendrive, yang menggerakkan, tapi hanya kehendak Allah. Amin. Dan saudaraku, seringkali pertanyaan-pertanyaan itu ada di sekitar anak-anak Tuhan. Tuhan, apa yang kau lakukan? Kenapa aku begini? Toh aku sudah begini, begono. Kenapa? Seharusnya, walaupun saudara kau minta, pasti Tuhan kasih. Karena kau anak, betul. Gak usah kau begitu, kau anak. Seharusnya kalau orang matang, orang dewasa, pertanyaannya berubah.
Kalau dia mengerti bahwa pelayanan itu adalah kehendak Allah, dia akan bertanya, Tuhan, apa yang rindu kau lakukan? Apa yang rindu aku lakukan bagimu? Ngerti ya? Beda ya pertanyaannya ya. Apa yang Tuhan rindu aku lakukan bagimu? Saya memang terbatas, saya memang gak punya uang, saya memang belum punya rumah, saya memang begini. Tapi Tuhan, aku tahu fungsiku. Aku harus mengenapi kehendak-Mu, aku harus melayani. Jadi Tuhan, apa yang kau rindu aku lakukan bagimu? Itu pertanyaan yang oke, saudara. Bukan, Tuhan, kau lakukan itu bagiku. Semuanya bagiku, berkati aku. Ya, tanpa disadari saudara sedang melayani keakuanmu. Ngerti ya? Kau sedang melayani egomu. Bahwa saya ingin diberkati, saya diberikan solusi sama Tuhan. Saudara, Tuhan pasti, karena dia senang melakukan itu buatmu. Karena engkau anak. Tapi konteksnya ini bahwa itu bukan orang-orang yang mengerti dengan jelas apa yang dimaksud dengan melayani. Betul? Yes? Jadi saudara, kalau kau tahu persis, melayani itu bukan posisi. Tapi melayani itu berfungsi. Wah anakku, aku pengen kamu jadi asar. Asar? Kau tahu Tuhan, aku lulusan sekolah teologi. Jadi asar. Saudara belum kosongkan dirimu. Betul enggak? Saudara masih cinta diri sendiri. Saudara masih cinta dunia ini, saudara ya. Nah, saya rindu sekali peran Roh Kudus, saudara. Tadi di awal saya bilang bahwa kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan kehendak Allah tanpa Roh Kudus. Apa fungsi Roh Kudus di sini? Sebentar ya. Makanya saudaraku, mengenapi kehendak Allah itu bukan proses yang mudah, tapi proses yang panjang. Apa fungsi Roh Kudus? Roh Kudus akan mengkondisikan engkau, akan mempengaruhi engkau hidup setiap hari di dalam penyalipan daging. Amin. Ya, karena kita nggak melayani Tuhan tanpa Roh Kudus. Apa kerja Roh Kudus? Apa fungsi Roh Kudus? Fungsi Roh Kudus hari demi hari itu akan membawa engkau hidup di dalam penyalipan daging. Selama engkau tidak disalibkan dagingnya, engkau tidak akan pernah menyelesaikan kehendak Allah. Engkau sedang berjalan menyelesaikan kehendakmu sendiri, betul? Yes? Jadi Roh Kudus akan menyalibkan apa Mbak? Daging. Apa? Di setiap area kehidupanmu. Kalau kau menang pada satu area, dia akan salibkan area tertentu. Yes? Karena apa? Karena Tuhan mengutus Roh Kudus untuk memastikan engkau hidup di dalam ketetapan Tuhan, destiny Tuhan. Yaitu menyelesaikan kehendak Allah dengan hati yang bersih, hati yang murni, selaras dengan firman. Sehingga pengendapan kehendak Allah itu terjadi. Amin. Kau tidak lagi berpikir tentang sudut pandang dunia, tentang posisi, tentang dipuji. Itu sudah mati saudara. Tuhan akan salibkan kau. Apa? Mungkin area keuangan, area keluarga, area apa. Ada banyak area dalam hidup kita yang belum murni. Yang masih diliputi keakuan saudara. Kenapa saudara kalau kita harus mati dari keakuan? Karena seringkali sumber masalah itu dari keakuan. Betul? Apa itu? Dari keegoisan. Ya, kenapa kadang-kadang orang melayani, saudaraku, bukan Tuhan yang disenangkan, tapi justru terpecah belah. Ya, gereja satu konflik dengan yang lain, akhirnya keluar. Oke, aku nggak setuju dengan kamu, ikut aku ya. Kita bikin gereja yang lain. Oke, kita bikin gereja yang lain ya. Kompetisi, betul nggak, saudara? Kenapa? Sumber masalah sebenarnya. Karena setiap orang-orang yang melayan masih hidup dalam keakuan. Keegoisan. Mementingkan diri sendiri. Tidak menganggap utama satu dengan yang lain. Merasa gua lebih bisa.
Menjadi hamba itu bicara yang besar, betul enggak? Menjadi hamba bicara mengutamakan satu. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus mengintervensi hidup kita. Amin. Maka itu saudara, mari terbuka dengan Roh Kudus. Bergaul karib dengan dia. Amin. Dialah yang bisa menghancurkan, ya. Dialah yang bisa menyalibkan setiap area kehidupan. Sehingga sungguh-sungguh saudara, hari demi hari ada proses penyalipan di situ, ada proses pembentukan di situ, ya. Ya, kadang Tuhan izinkan peristiwa untuk hidup kita direndahkan, betul enggak? Kita merasa bahwa iya yang ngapain saya dulu sombong banget ya. Kita yang tadinya benar, merasa benar sendiri, gak bisa terima pendapat orang, mengkritik, senangannya mengukur segala sesuatu dari kacamatanya. Roh Kudus proses, Roh Kudus bentuk hari demi hari. Mungkin saudara gak sadar, betul gak? Dia buat demikian rupa kejadian, peristiwa, kondisi. Sehingga saudara bilang, wah harusnya gak begitu. Aku harus menerima dia apa adanya. Aku harus menganggap dia lebih utama. Saya tidak lebih pintar dari dia. Bukan apa yang aku inginkan terbaik. Betul gak? Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu semua. Betul gak? Maka itu saudaraku, menggenapi kehendak Allah itu bukan proses yang mudah. Amin. Dulu kita diinjek orang, injek lagi dia. Betul gak saudara? Dicubit orang, cubit lagi. Ya, dia ngomong 5 kata, kita ngomong 100 kata. Tapi Roh Kudus itu oleh Bapa saudara. Bentuk dia. Sampai dia bisa mengenapi. Dan tanpa disadari saudara mengalami proses pembentukan setiap hari. Amin. Proses penyalipan daging. Ya, kenapa ya saya ngalamin ini? Oh iya, saya harus merendahkan diri, saya tidak perlu sombong. Saudara, tidak ada sekolah kehidupan yang lebih mulia kecuali bersama dengan Roh Kudus. Amin. Kau tidak dapatkan itu di sekolah teologi ya. Tapi ketika engkau bergaul karib dan dia bawa. Sehingga hidupmu makin hari makin berubah. Dan saudara dengan tajam bisa mengerti kehendak Allah. Dan itulah jati dirinya melayan. Ya, Roh Kudus akan bekerja. Menolong saudara. Sesuai dengan pertumbuhan. Saudara, saya seperti ini, pelayanan saya seperti ini tidak sama pada waktu saya dulu. Betul enggak saudara? Dulu masih banyak ceritanya karat. Betul? Dan Tuhan tahu saya harus dibakar dengan suhu berapa supaya menghilangkan karat. Kan beda-beda karat kita saudara. Betul enggak? Tapi untuk memurnikan, emas untuk bisa murni, dia harus dibakar. Saudara. Betul enggak? Saudara, kalau lihat proses pemurnian emas itu kalau mau murni, saudaraku 24 karat, semakin mahal harganya, itu mesti dibakar dengan api. Semakin banyak campurannya, saudaraku, semakin panas apinya. Dan saya tidak tahu campurannya dalam hidupnya Teguh sama saya. Ngerti enggak? Tapi percayalah kalau engkau dibiarkan, Roh Kudus terus membawa engkau, diizinkan untuk mengalami proses pembentukan. Itulah api yang pas. Amin. Gak perlu, kenapa saya harus begini, kenapa dia ngalamin, gak perlu lihat kiri kanan. Tapi percayalah aku sedang diproses untuk jadi emas murni. Amin. Supaya apa? Supaya kita mati dari cinta diri sendiri. Mati dari cinta dunia. Betul enggak? Mati dari cinta akan uang. Itu proses, saudara. Amin. Roh Kudus akan terus bawa. Ya, Roh Kudus akan terus bekerja. Saya catat di sini dalam kehidupan orang-orang percaya untuk mempengaruhi, ya, mendorong mereka untuk apa, saudara? Melakukan penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Betul? Ini yang jadi masalah, saudara. Seringkali kenapa Tuhan belum seringkali anak-anak Tuhan bermasalah dalam melayani Tuhan, bermasalah dalam pekerjaan Tuhan dan segala macam karena belum menyerahkan hidup
secara total. Masih ada banyak area hidupnya masih dipegang erat-erat karena dia masih nyaman di situ, nggak mau dikoreksi. Kalau ini itu silakan koreksi. Kalau ini biarkan aku nyaman. Saudara, justru Roh Kudus akan mempengaruhi engkau, akan mendorong engkau supaya di area-area kehidupan yang itu kau menyerahkan hidupmu secara total kepada Tuhan. Sehingga kita bisa bilang tidak ada lagi hak yang perlu dipertahankan. Amin. Saya pernah melayani, saya sudah ngomong ya, saya melayani wanita single. Dia merasa saya punya hak dong menikah. Kan saya sudah ini, itu. Saya punya hak. Selama kau masih merasa punya hak, saudara sedang tidak melayani Tuhan sebetulnya. Jati dirinya kita enggak punya hak, betul enggak? Kalau Teguh punya handphone, saya bilang, saya mau beli itu handphone. Berapa harganya? 2 juta mbak. Oke, saya lebihin 3 juta, 1 juta buat kamu untuk happy-happy sama istri. Ya. Wah, dengan senang hati saudaraku Teguh, iya mbak, beres mbak. Dia punya hak enggak dengan handphonenya? Enggak bisa. Dia mau kasih anti gores, mbak pinjam dulu dong, aku mau beli anti gores, mau beli ini, mau ganti profilku dengan keluarga saya yang indah. Enak aja loh. Udah dikasih lebih 1 juta. Betul nggak saudara? Ngerti nggak? Saya heran kalau ada anak Tuhan masih menuntut haknya dengan Tuhan. Seharusnya saya sudah melayani, saya punya hak ini, punya hak ini. Gak punya hak kita saudara, betul nggak? Upah kita, jaminan hak kita adalah dia. Amin. Karena kita sudah dibeli lunas. Hidupmu bukan milikmu lagi. Amin. Jadi saudara nggak perlu tanya hak kita kepada Tuhan. Tapi percayalah, dia sudah tahu apa yang harus disediakan buat hidup. Karena dia Bapa yang baik. Bagian kita justru, Tuhan, apapun yang menjadi kehendakmu, terjadilah. Saudara lihat enggak Maria dengan, bukan satu lagi, Zakaria. Ya, saudara lihat Maria dan Zakaria, saudara. Maria ketika ada malaikat, saudara, dia datang, "Hei Maria." Kan dia belum kawin, saudara, dia masih punya tunangan Yusuf ya. "Hei Maria, kamu akan hamil." Dia enggak protes. Dia nggak berpikir gimana nanti saya dimasukin ke viral, dibully apa, masa saya nggak punya suami kok sudah hamil gitu, enggak. Tapi dia bilang, terjadilah apa yang kau katakan dan itu kehendak Tuhan, terjadilah atasku. Dia nggak nuntut haknya, betul nggak? Dia mengerti bahwa hidupnya menyelesaikan kehendak Allah. Dan apa yang terjadi sampai sekarang, Maria walaupun dia sudah meninggal, saudaraku, berapa ribu tahun, hidupnya selalu memberi pesan kepada kita. Betul? Tapi lihat Zakaria, saudara. Begitu malaikat, istrimu mau, langsung dia bisu. Ngerti ya? Apa arti bisu di situ, saudara? Bisu itu bukan berarti arti lahiriah bisu, tapi hidupnya tidak berbicara apa-apa bagi banyak orang. Kenapa? Karena dia menuntut, dia protes kepada Tuhan. Beda dengan Maria. Dan saudaraku, seharusnya kita nggak lagi menuntut hak. Kenapa sih saya begini, kenapa sih saya ini begitu? Selama kita tahu bahwa kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Seharusnya pertanyaan kita kepada Tuhan, Tuhan, apa yang aku lakukan buatmu? Karena engkaulah Tuhanku, majikanku. Aku hambamu, aku tidak berhak. Seorang hamba tidak berhak untuk mempertahankan haknya. Betul? Jadilah apa yang menjadi kehendak. Saudara, Roh Kudus akan bawa engkau sampai engkau membuat pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu menjadi pertanyaan. Tuhan, apa yang aku lakukan bagimu? Aku kekurangan, tapi aku tahu bagianku adalah melakukan kehendak-Mu. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa ketika kau lakukan itu, ada kepuasan dan sukacita. Amin. Karena sejatinya saudaraku,
Kepuasan, sukacita kita justru kita dapatkan pada saat kita melakukan kehendak Allah. Betul? Itu udah hukum roh. Betul nggak saudara ya? Ya. Tapi kalau pertanyaan kita masih, Tuhan lakukan ini buatku, Tuhan lakukan ini, aku belum punya ini, aku belum punya ini. Tuhan pasti lakukan karena dia Bapak, saudaraku. Tapi kalau pertanyaan masih begitu, sejatinya kau belum siap melayani dia. Kau belum matang dewasa. Tapi percayalah, Roh Kudus diutus oleh Bapa kepadamu untuk mendorong kau, untuk mengkondisikan kau. Men, untuk engkau memberikan hidupmu secara total kepada Tuhan. Sehingga tidak ada lagi hak yang harus dipertahankan. Amin. Amin saudara. Itu bicara tentang proses pengosongan diri. Itu berbicara dengan proses pembentukan. Tadi Mbak Nancy bilang pembentukan itu sesuatu yang tidak enak. Betul enggak saudara? Kenapa? Karena Tuhan harus mencabut setiap ketidakakuratan dalam hidupmu. Jadi tidak ada proses yang enak, betul? Tapi sekarang saya beritahu, nikmati proses itu. Sebenarnya itu hanya sarana Roh Kudus sedang membawa engkau untuk hidup dalam penyerahan yang total. Amin. Saya punya kakak saudara itu, Mbak Santi tahu. Dulu nomor 1 dia, orang kedua di Vaiko. Di Vaiko itu perusahaan minyak yang paling besar waktu itu. Gajinya $. Kaya raya saudara. Ya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan punya urusan dengan dia. Dia buat Roh Kudus, buat kondisikan dia jatuh. Bukan hanya jatuh blek gitu. Dibanting saudara. Jadi dia kaya raya menjadi tidak punya apa-apa. Orang bisa gila. Tapi hasilnya sekarang dia humble sekali. Rendah hati sekali. Dari kesombongan yang begitu luar biasa. Keangkuhan yang mendominasi hidup dia. Tapi sekarang dia humble. Rendah hati. Saya kadang-kadang nangis lihat perubahan hidupnya. Kenapa? Karena Roh Kudus mengasihi dia. Dia bawa. Kondisikan proses. Daripada prosesnya seperti jet coaster saudaraku. Dari sekarang saja serahkan hidupmu dengan total kepada Tuhan. Amin. Serahkan hakmu. Daripada kau pegang erat, Roh Kudus akan kerjakan lebih dengan rupa. Karena ujungnya kau harus mengenapi kehendak Allah. Bukan kehendakmu. Mati daging, cinta diri sendiri, cinta uang. Harus mati itu. Cinta dunia. Sehingga kita bisa berkata selain kau tidak ada yang lain. Sekalipun dagingku lenyap, aku tetap mengasihi engkau. Amin. Daud ya saudara bilang seperti itu. Jadi saudara, saya rindu sekali bergaul dengan Roh Kudus. Dia yang membawa engkau. Karena kita gak pernah bisa melayani Tuhan dengan kekuatan kita. Yesus pun di dunia dia diurapi oleh Roh Kudus dan kuat kuasa Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan tanpa Roh Kudus, betul? Ya, firman Tuhan tadi katakan, "Ndaklah engkau kerajinanmu jangan kendor." Kerajinan apa itu, Mbak? Supaya rohmu menyala-nyala. Kerajinan kau bergaul karib dengan Roh Kudus. Amin. Orang bisa rajin puasa, rajin doa, rajin ibadah, bukan berarti itu nggak boleh, harus itu saudara. Tapi dia tidak bergaul karib dengan Roh Kudus. Karena yang bikin roh yang menyala-nyala kita adalah bergaul karib dengan Roh Kudus. Hargai dia. Karena dialah yang diutus oleh Bapa untuk membawa kita menjadi pribadi yang menyelesaikan kehendak Allah. Saudara, mungkin ada satu sesi ya, kemarin saya PA dengan pembimbing saya terheran-heran ternyata saudaraku, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Ada ayatnya, banyak ayatnya. Dan Tuhan di akhir zaman akan menaikkan standar orang-orang benar. Maka itu mata Tuhan tertuju pada orang benar. Kenapa? Karena keadilan di dunia ini gak benar, runcing ke atas tumpul ke bawah. Bagaimana Mbak Popi? Ya itulah katanya. Dan hanya orang-orang benar yang memiliki standar. Itu jadi lawyer ya. Memiliki standar yang tinggi. Keadilan di bangsa ini. Karena bicara bangsa, bicara keadilan. Betul? Dan Tuhan memandang orang-orang benar. Dan orang-orang benar tidak biasa-biasa. Tapi dia akan angkat standarnya. Artinya yang tidak hidup untuk dirinya. Amin. Habis-habisan, gila-gilaan. Ekstrim memang, tapi itulah pilihan kita.
Gak ada jalan lain. Kita berdarah, Tuhan ini hidupku. Aku sangat percaya kepadamu. Saudara, ketika kita melakukan kehendak Allah, surga akan backup. Gak perlu takut. Amin. Itu udah hukum roh. Itu udah fakta rohani. Saudara. Jadi jangan biarkan sudut pandang dunia ini mempengaruhi hidupmu untuk melayani. Sekali lagi, pelayanan bukan posisi. Ada banyak di gereja-gereja. Mereka merasa melayani Tuhan kalau ada posisi. Kalau tidak ada posisi, dia bingung. Saya jadi apa ya sekarang? Ya. Kalau andainya saya tidak jadi pemimpin di sini, saya gak bingung. Karena saya tahu posisi ini bukan gua yang mau. Amin. Karena tangan Tuhan yang mengangkat. Amin. Dia persiapkan sebelumnya. Amin. Jadi jangan sampai dalam otak kita melayani harus ada posisi. Amin. Berfungsi. Kok diperintahkan jadi aja siap bos. Kok jadi ini siap bos. Karena bukan lagi Tuhan lakukan apa yang jadi kehendak. Tapi pertanyaannya, Tuhan apa yang kau lakukan bagimu? Aku lakukan untukmu. Itulah menyelesaikan kehendak Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Akan berjamuan kudus ya. Siapa yang belum dapat perjamuan kudus angkat tangan. Sudah semua dapat? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap ambil keputusan kepada Tuhan. Yes. Saudaraku, kenapa saya rindu memuji lagu ini? Karena saudara tahu bahwa ini adalah cerita bagaimana seorang wanita memberikan minyak yang termahal dalam hidupnya untuk mengurapi kaki Yesus. Dia tidak peduli dengan apapun. Bagi dia Yesus segalanya. Mungkin dia tidak jadi pengkhotbah, saudara. Dia bukan terkenal seperti Petrus. Tapi dia mengekspresikan, mewujudkan, dilihat banyak orang bahwa hidup yang terbesar dalam hidupnya diserahkan kepada Yesus. Itulah arti melayani. Maka Tuhan berkata, Petrus, murid-muridnya terlebih Yudas, dia bilang, ngapain minyak yang begitu mahal hanya dicurahkan? Dia masih cinta dunia. Dia masih cinta uang. Dia hidup dengan Yesus, tahu tentang perkataan-perkataan Yesus yang penuh kuasa. Tapi sudut pandangnya masih dunia. Sejatinya Yudas tidak pernah bisa melayani Tuhan. Tapi seorang wanita ini berkata, aku berikan yang termahal dalam hidupku. Karena aku tahu Tuhanlah yang terbesar. Dia gak pernah hitung untung rugi. Tapi dia berikan semuanya yang termahal dalam hidupnya. Sekalipun dia dicibir banyak orang. Tapi itulah kepuasan dia. Itulah sukacitanya. Ketika dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Dan Yesus sangat berkenan kepada dia. Dan dia bilang,
perbuatanmu akan diingat Tuhan oleh banyak orang sepanjang masa. Dia bukan pengkhotbah, dia bukan orang yang melayani besar, tapi hidupnya dibicarakan sampai hari ini. Bicara pelayanan bukan posisi, tapi penyerahan yang total dalam hidupnya. Mengosongkan diri, mati dari daging penyaliban, mati dari diri sendiri, cinta akan dunia, cinta akan uang. Itulah sejatinya menggenapi kehendak Allah. Bukan proses yang mudah, tapi bersyukur Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk membawa saudara dan saya mengalami penyerahan yang total dalam hidup kita. Thank you Lord. Sampai akhir ku, yes, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untukmu seperti wanita. Seperti wanita menyurapimu, menangis di bawah kakimu. Yes, demikian hidupku untuk mengasihi. Tetapkan itu dalam hatimu. Seperti wanita yang mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Yes, mau mengasihi Yesus. Engkau angkat tanganmu sampai akhirku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melas sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia, oh sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Beri tepuk tangan buat Allah kita, Allah yang terus membawa kita masuk di dalam pengenapan kehendak-Nya.
apapun Engkau Roh Kudus akan mengkondisikan, memengaruhi, membawa hidupmu hari demi hari masuk dalam penyalipan daging. Malah sokro malase, hidup dalam penyalipan di seluruh area kehidupanmu. Dia akan memproses engkau, dia akan membentuk engkau sampai engkau menyerahkan hidupmu secara total kepada Tuhan. Itulah kau sedang mengenapi kehendak Allah. Malah si Roh Kudus tahu apa yang tersembunyi dalam hidup. Tidak ada orang pribadi yang akurat seperti Roh Kudus. Dia tahu ketidakakuratan hidup kita dalam seluruh area kita. Dan dia diutus Bapa untuk terus membersihkan, menyalibkan, membentuk hidup kita sampai didapatinya hanya kita mengerjakan kehendak Allah. Tidak ada keinginan daging, tidak ada kehendak diri sendiri, tidak ada ambisi kita, tapi hidup kita hanya menyelesaikan agenda Tuhan. Kita hanya menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Saudara, mari kita ambil roti kita. Angkat tinggi-tinggi, saudara. Saudara tahu bahwa Yesus ketika dia mati di kayu salib, apa yang dilakukan yang terbesar? Dia bukan hanya menebus dosa, tapi dia menghancurkan keegoisan, menghancurkan, mementingkan diri sendiri di atas kayu salib, supaya kita tidak hidup lagi dalam keegoisan. Maka itu dia berikan nyawanya. Tidak ada kepentingan pribadi dalam hidupnya, supaya kita mengalami yang sama. Kita menjadi hamba bagi semua orang yang mau mati bagi banyak orang. Menjadi roti yang terpecah bagi banyak orang. Menjadi anggur yang tercurah bagi banyak orang. Mari angkat tangan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan karena aku. Mari kita sama-sama makan, karena ini bukti bahwa kita tidak hidup lagi dalam keegoisan, karena itu sudah dihancurkan di kayu salib. Hidup kita menjadi roti yang terpecah bagi banyak orang. Maka itu Tuhan memecah-mecahkan roti supaya hidup kita dinikmati bagi banyak orang. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi roti yang terpecah seperti Engkau. Tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup bagi banyak orang. Mari angkat anggurmu. Saudaraku, percayalah, imajinasikan bahwa Tuhan menghancurkan setiap keegoisan, kesombongan, keangkuhan di kayu salib, supaya dia menjadi anggur darahnya tercurah bagi banyak orang. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan semua orang, bahkan semua manusia di bumi ini. Darahnya tercurah bagi banyak orang. Percayalah, kalau kita minum anggur, anggur ini melambangkan darah Yesus. Tidak ada lagi keangkuhan, kesombongan, keegoisan, kepentingan diri sendiri, tapi hidup kita melayani banyak orang. Mari kita sama-sama minum. Mohon maaf, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Silakan minum. Ucapkan terima kasih, bersyukur Tuhan. Dulunya kami sombong, dulunya kami angkuh, dulunya kami egois Tuhan, tapi kami bersyukur
Engkau sudah menghancurkan itu di kayu salib. Kami menjadi anggur yang tercurah bagi banyak orang, menjadi hamba dari semua orang. Roh Kudus Kau berikan untuk membawa kami kembali kepada pola Tuhan, kepada hati-Mu Tuhan, supaya hidup kami hanya untuk menyelesaikan kehendak Allah, bukan kehendak kami. Gimana sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Oh, katakan sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Yes, amin. Tidak akan kami berhenti di tengah jalan Tuhan, kami akan setia sampai akhir. Yes, sekali lagi sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayan, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayan, ku tetap setia, ku tetap setia melayan. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan dalam hidupmu. Percayalah Roh Kudus diam dalam hidupmu. Dia akan menyertai engkau. Dia bukan hanya menyertaimu, tapi dia akan memprosesmu, membentukmu, dan mendorong, mempengaruhi engkau hidup dalam penyalipan daging setiap hari. Respon dengan benar, bergaul karib dengan dia, hargai dia dalam hidupmu. Karena di luar dia, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kau tidak pernah bisa melayani Tuhan. Kau sedang melayani keegoisanmu. Kau sedang melayani apa yang kau anggap baik. Tapi Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk membersihkanmu, untuk hidupmu menyerahkan secara total hanya kepada Tuhan. Kau akan mengalami level kehidupan yang berbeda. Kau akan mengalami damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang memerintah atas hidupmu. Kau akan mengalami apapun yang kau perbuat berhasil. Kau akan berhasil menggenapi seluruh kehendak Allah atas hidupmu. Percayalah, itulah grand design Tuhan atas hidupmu. Kau tidak lagi hidup dalam tujuan agendamu sendiri, tapi kau akan hidup dengan tujuan dan agenda Tuhan. Bersyukur Roh Kudus yang manis lembut 24 jam selalu bersamamu. Dialah pribadi yang akurat, yang mengerti hidupmu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Itu yang membuat dia mendorong dan memengaruhi hidupmu untuk mengalami proses demi proses pembentukan. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah itu dan respon dengan benar. Bergaul dengan karib. Kau akan diangkat Tuhan sedemikian rupa seperti rembang tengah hari. Sorak-sorai kemenangan akan terjadi di kemah-kemahmu. Tangan kanan Tuhan yang penuh dengan perkasa akan meninggikan engkau. Keperkasaan Tuhan kau akan alami setiap hari. Pulang dengan damai sejahtera dan penyertaan Roh Kudus tidak akan pernah habis dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus katakan semua, amin.